Kenalan sama orang itu hal yang biasa, tapi kita juga harus berhati-hati, apalagi kalau baru kenal, udah berani ngajak begituan. Perlu dicek juga latar belakangnya dan dari mana asalnya, karena bisa saja sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Sama halnya dengan wanita yang ada di film ini, baru kenal sama pria lain, udah diajak begituan, padahal si wanitanya sudah berkeluarga. Film dengan judul Pitoy yang dirilis pada tahun 2002 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi, ada seorang wanita berusia kurang lebih 45 tahunan bernama Daphne. Dia pemilik toko buku. Kehidupannya sangat baik, bahkan banyak teman-teman yang sayang padanya termasuk Meraf. Meraf baru saja mengalami masalah dalam hidupnya. Salah satunya adalah masalah pekerjaan dan masalah rumah tangga. Kali itu Daphne janjian sama suaminya untuk menonton film di sebuah bioskop. Daphne mendatangi kantor suaminya yang sedang berbicara dengan kliennya. Kliennya itu bernama Ami. Ya, mereka membicarakan masalah bisnis. Keesokan harinya Ami dan Daphne tidak sengaja kembali bertemu di toko bukunya. Ami katanya suka dengan buku-buku. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk membaca. Itu katanya. Itu membuat Daphne cukup terkesan, apalagi zaman sekarang udah sedikit orang yang mau membaca buku. Daphne dan Meraf ini sudah seperti keluarga. Terkadang Meraf menitipkan anaknya di rumah Daphne, sementara Meraf itu sendiri akan mencari pekerjaan dan pemasukan. Meraf adalah seorang janda dan butuh pemasukan yang lebih. Suatu malam, Daphne dan suaminya mengadakan pesta kecil-kecilan di dalam rumah. Ami juga diundang dan kembali bertemu dengan Daphne. Lalu, Daphne kali itu terkena tumpahan minuman hingga dia harus mengganti pakaiannya. Di saat yang bersamaan, Ami sedang mencari toilet yang sedang tidak terpakai. Suami Daphne menyarankan Ami untuk memakai toilet di lantai atas, dan di sini dia melihat Daphne sedang mengganti pakaiannya. Tentu saja Ami menang banyak melihat pemandangan yang cukup indah. Sejak itu, Ami entah sengaja atau tidak terus mulai mendekati Daphne. Dia mendatangi Daphne di kolam renang dan di toko bukunya. Ami bercerita tentang kehidupan rumah tangganya yang tidak baik-baik saja. Dia bercerai dengan mantan istrinya sudah lama. Hal itu sepertinya sengaja Ami buat supaya bisa menarik perhatian Daphne. Sampai pada akhirnya, suatu hari Daphne menerima ajakan Ami untuk diantar pulang. Tapi ujung-ujungnya, Ami malah mengajak Daphne keliling kota, lalu ke rumahnya. Mereka mengobrol sebentar, lalu perlahan-lahan Ami mendekati Daphne. Daphne sempat diberikan kecupan manis dari Ami. Meski begitu dia masih ingat sama keluarganya dan merasa ini tidaklah benar. Daphne bahkan meminta Ami untuk menjauh darinya dan melupakan kejadian ini. Sayangnya, Ami tidak ingin mundur begitu saja. Bahkan dia mengatakan kalau Ami mencintai dirinya. Ini sungguh gila. Daphne makin kepikiran atas ucapan Ami yang tampaknya serius. Apalagi Daphne memang jarang begituan sama suaminya karena sibuk ditinggal kerja. Keesokan harinya Daphne mendatangi rumah Ami dan mereka akhirnya tempur. Daphne melanjutkan kehidupannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia masih sering berbicara dengan Meraf juga. Tapi Daphne makin hari semakin lebih suka berada di rumah Ami dibandingkan rumahnya sendiri. Ketika berada di rumah Ami, Daphne membuatkan makanan yang enak dengan semangat. Tapi sebaliknya ketika di rumah sendiri dia terlihat lesu. Padahal Daphne ini punya suami yang sayang padanya meski terkadang tidak ada waktu buatnya. Hari anniversary pun suaminya membawakan bunga untuk Daphne. Daphne makin menikmati kebersamaannya dengan Ami, bahkan mereka melakukan terjun payung bersama-sama. Ketika pulang di malam hari, Daphne mencoba masuk secara diam-diam, tapi suaminya Daphne melihatnya dan bertanya dari mana saja dia. Kenapa siaran ini ditelepon tidak dijawab? Daphne terlihat kesal dan tidak ingin suaminya ikut campur urusannya. Tapi, Daphne juga harus berhati-hati supaya suaminya tidak curiga. Daphne berbohong dirinya habis dari makam sang ayah. Dan pada akhirnya, suaminya percaya dan posisi Daphne sementara aman. Tapi Daphne tidak berhenti bertemu dengan Ami. Suatu hari mereka kembali bersama. Kala itu, Ami ditelepon oleh seseorang yang katanya adalah mantan istrinya. Ada masalah yang harus diselesaikan dan ini berurusan dengan uang. Ami dan mantan istrinya punya kesepakatan ketika bercerai Ami akan memberikan uang senilai $300.000 sebagai bentuk tanggung jawab yang disahkan oleh pengadilan. Masalahnya, Ami tidak punya uang sebanyak itu. Daphne yang berjiwa besar lantas ingin membantu Ami. Dia akan membantu Ami meminjamkan uang di bank dan Daphne akan menjadi penanggung jawabnya.
Ami berjanji akan mengembalikan uang Daphne ketika bisnis handphonenya berjalan lancar. Tindakan sudah dilakukan, mereka sudah pergi ke bank mengambil uang tersebut. Lalu Ami izin pada Daphne akan pergi beberapa hari memberikan uang tersebut pada mantan istrinya. Kala itu, hari ulang tahun anaknya. Namun, Daphne merasa seperti orang yang kebingungan. Yang menyadari itu hanyalah Merav. Apa yang telah terjadi padanya? Kenapa dia seperti orang yang linglung? Daphne tidak ingin bercerita pada Merav, tapi intinya Daphne kangen pada Ami dan berkali-kali mendatangi rumahnya melihat apakah Ami sudah kembali atau belum. Sayangnya rumah itu masih sepi, bahkan keesokan harinya rumah Ami tiba-tiba saja direnovasi oleh seorang tukang. Katanya tidak ada lagi orang yang tinggal di sini. Daphne takutnya saja tertipu oleh Ami. Namun suatu ketika saat Daphne habis berenang, Ami datang sambil membawa pesan. Ami memberikan sebuah amplop besar yang berisi banyak foto dirinya sedang begituan dengan Ami. Jika Daphne mencoba melaporkan ke polisi, foto-foto itu akan diserahkan pada suaminya, Daphne. Sekarang posisi Daphne sangat terpojokan. Dia harus membayar hutang bank yang dipinjam oleh Ami. Daphne takut masalah ini akan diketahui oleh suaminya. Dan pada akhirnya, mau tidak mau, Daphne bercerita pada Merav apa yang harus dia lakukan. Ini tentu saja adalah tindakan yang bodoh. Namun Merav punya suatu rencana untuk membalas dendam dan mengembalikan uang Daphne. Merav berpura-pura menjadi seorang pebisnis dibantu oleh temannya. Setelah mengetahui posisi Ami, mereka bersandiwara sedang membicarakan sebuah bisnis yang nilainya mencapai miliaran dolar. Pembicaraan itu terdengar oleh Ami hingga membuatnya menjadi tertarik dan ingin mendekati Merav. Mereka berada di sebuah hotel. Merav lalu sengaja menuliskan nomor telepon dan nomor kamarnya. Setelah terpancing, malam itu mereka begituan. Keesokan harinya, Ami mendatangi kantor Merav yang semua itu hanyalah sandiwara. Merav berhasil meyakinkan Ami untuk berbisnis dengannya. Dengan begitu, Ami bisa terus dekat-dekat dengan Merav. Tapi kali ini, sepertinya Ami benar-benar tertarik pada Merav dan ingin hidup dengannya. Bahkan, Ami memberikan sebuah cincin yang harganya sepertinya cukup mahal. Merav kembali memancing Ami pergi ke bandara. Di sana dia berkata pada Ami kalau dia tidak bisa hidup bersama lagi. Namun, Ami kesal dan membuat keributan hingga membuat penjaga menangkapnya. Lalu tak lama kemudian, Daphne datang sambil melemparkan cincin yang diberikannya pada Merav. Pembalasan telah selesai. Uang Daphne kembali, bahkan lebih banyak dari pinjaman itu. Sementara Merav liburan menggunakan uang hasil menipu Ami. Ya, itulah tadi alur cerita film Pitoy. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.